hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan tidak selalu mengangkatmu, kadang Dia merendahkanmu. Saudara, banyak orang percaya datang kepada Tuhan dengan satu harapan. Diangkat, diberkati, dipromosikan, dimenangkan. Lalu kita berdoa supaya naik, bukan turun. Kita berharap dipuji, bukan ditegur. Kita ingin Tuhan membuka pintu, bukan menutupnya. Namun kebenaran Alkitab berkata dengan jujur, Tuhan tidak selalu mengangkat kita. Kadang Ia justru merendahkan kita. Dan ironisnya, kerendahan itulah jalan Tuhan untuk menyelamatkan, membentuk, dan mempersiapkan kita. Mari kita bahas. Saudara, ada satu kesalahpahaman umat Tuhan. Banyak orang percaya berpikir jika hidup benar, pasti selalu naik. Jika dekat Tuhan, pasti lancar. Jika rajin pelayanan, tidak boleh jatuh. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan iman tanpa proses. Kenaikan tanpa kerendahan menghasilkan kesombongan. Kerendahan tanpa Tuhan menghasilkan kehancuran. Tuhan bukan hanya Allah yang mengangkat, Ia juga Bapa yang mendidik. Kita lihat dasar firman Tuhannya. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Perhatikan baik-baik. Rendahkan diri lebih dulu. Ada waktu Tuhan. Tuhan yang meninggikan, bukan manusia. Ingat, masalah kita ingin ditinggikan sekarang, tanpa mau direndahkan terlebih dahulu. Itu bahaya. Tuhan merendahkan untuk tujuan yang mulia. Yang pertama, Tuhan merendahkan untuk menghancurkan kesombongan kita. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kadang Tuhan harus menjatuhkan posisi supaya menyelamatkan jiwa. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan kekekalan, ya kan? Apa yang tidak mau kita lepaskan, kadang Tuhan harus runtuhkan. Yang kedua, Tuhan merendahkan untuk memurnikan motivasi kita atau motif kita. Banyak orang melayani Tuhan karena ingin dihargai, karena ingin diakui, karena ingin dilihat. Maka Tuhan izinkan pelayanan tidak dihargai, doa tidak langsung dijawab, usaha terasa sia-sia. Supaya satu pernyataan muncul, aku mengikut Tuhan karena Dia atau karena berkatnya Dia. Yang ketiga, Tuhan merendahkan untuk membangun karakter kita. Contoh Yusuf, dikasihi ayahnya, tapi dibenci saudaranya. Diberi mimpi, tapi dijual. Setia, tapi difitnah. Dipenjara, tapi dan dilupakan. Namun, penjara adalah sekolah karakter sebelum istana. Tuhan tidak tergesa-gesa mengangkat Yusuf karena karakter harus lebih dulu matang daripada posisi. Yang keempat, Tuhan merendahkan agar kita bergantung penuh kepadanya. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin. Ketika kita kuat, kita mengandalkan diri, ya kan? Ketika kita lemah, justru kita bersandar pada Tuhan. Wah, kelemahan bukan kegagalan Bapak Ibu semua, tapi undangan untuk bergantung kepada Allah sepenuhnya. Yesus sendiri telah merendahkan diri, tercatat di Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus rela meninggalkan kemuliaan, mengambil rupa hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan setelah kerendahan itu, maka Allah Bapa sangat meninggikan Yesus. Tidak ada kenaikan tanpa salib. Catat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang percaya saat direndahkan oleh Tuhan? Nah, ini penting. Yang pertama, jangan memberontak. Kerendahan bukan kutuk Bapak Ibu semua, tapi bisa jadi ini adalah sebuah proses ilahi. Yang kedua, jangan membandingkan diri. Setiap orang punya waktu Tuhan masing-masing. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tetap setia meski tidak terlihat. Kesetiaan di tempat sunyi menentukan promosi di tempat terbuka. Yang keempat, rendahkan hati sebelum Tuhan merendahkan keadaan saudara. Lebih baik merendahkan diri secara sukarela daripada direndahkan secara terpaksa. Nah, jika hari ini saudara merasa turun, saudara merasa dilupakan, saudara merasa dipatahkan, ingat ini baik-baik. Tuhan tidak sedang menghancurkan kamu. Dia sedang mempersiapkan kamu, Bapak Ibu. Kerendahan hari ini bukan akhir cerita, melainkan pondasi untuk kemuliaan di esok hari.
Tuhan tidak selalu mengangkatmu, kadang Dia merendahkanmu. Bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk memastikan saat kamu naik, kamu tidak jatuh. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.